Pak Krisna, saya boleh tahu nggak dari pemeriksaan saksi 24 orang ini nih, apakah sudah ada salah satu titik terang begitu bahwa dari komentar saksi sepertinya menjurus pada contohnya ya satu orang atau titik terang begitu? Halo kawanku podcast, apa kabar di hari ini? Senang sekali karena kita bisa kembali lagi untuk menemani kawan semua, pastinya dalam rangkaian acara Ku Podcast. Kita akan menghadirkan orang-orang yang luar biasa dan juga akan membedah beberapa hal secara santai ya, tidak terlalu serius. Dan untuk kesempatan hari ini ada saya, Rani Veronica, dan saya tidak sendiri karena saya saat ini sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Rizyan Krisna BSH SIK MH, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Bapak Krisna. Nah, kenapa kita menghadirkan Kabid Humas Polda NTT ke Ku Podcast pada hari ini? Karena pada hari ini kita akan mendengarkan secara langsung ya kebenaran dari sebuah peristiwa atau tragedi yang terjadi di Kota Kupang dan menggemparkan Kota Kupang selama ini. Di tanggal 30 Oktober 2021 lalu sudah ditemukan dua sosok jenazah yang terdiri dari seorang ibu dan juga bayi di lokasi proyek penggalian pipa spam di Penkase, Kota Kupang. Nah, untuk mengetahui kebenaran dari tragedi ini seperti apa, kita sudah bersama dengan Pak Krisna. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rani, apa kabar? Baik, sehat bagaimana? Ya? Sehat. Kalau Bapak juga? Alhamdulillah sehat. Sama-sama semuanya udah divaksin, udah sehat, udah disinfektan juga ruangannya. Jadi aman nih, kita izin untuk tidak menggunakan masker. Baik Bapak, terkait dengan kasus ini menjadi bahan omongan banyak orang loh Pak. Bahkan juga media sosial mengabarkan kabar tentang ini, tentang itu, pelaku jadi tangkap dan lain sebagainya, di-ND dan lain sebagainya. Nah, kesempatan kali ini kesempatan yang luar biasa karena kita bisa langsung bertemu dengan Bapak, dan ini juga bisa menjadi momentum yang bagus untuk menyampaikan kepada teman-teman atau kawan-kawan Ku Podcast mengenai kebenaran dari tragedi dan sudah sejauh mana perkembangan kasus ini. Ya, baik. Saya sebelumnya ini ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan atau pelaksanaan podcast hari ini. Dan ini baru pertama kali loh saya podcast ini. Baik. Jadi kalau agak canggung ya siap. Harus dimaklumi ya. Siap. Baik, jadi terkait dengan kasus ini, memang awal daripada pengungkapan kasus ini, pihak Polri ini mendapatkan laporan tentang adanya dugaan barang yang mencurigakan gitu. Nah, kemudian setelah dicek ternyata di dalamnya ada jenazah. Nah, selanjutnya Polres Kupang Kota dengan Polsek ini melakukan olah TKP. Nah, pada saat olah TKP ini tentunya karena dalam proses scientific crime investigation itu pengolahan TKP adalah hal yang sangat penting. Karena dari TKP itulah kemudian banyak ditemukan petunjuk-petunjuk yang memiliki kekuatan dalam membuktikan terjadinya sebuah dugaan tindak pidana ini. Dan kemudian dengan adanya olah TKP ini juga tentunya sebagai langkah awal dari penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini untuk kasus ini masih terus dilakukan penyidikan ya, secara serius. Bahkan hari ini kasus ini sudah ditarik ke Polda untuk lebih lebih intens lagi kita, karena di Polda
personilnya juga lebih banyak, dan kemudian teknologi yang kita miliki juga lebih daripada satuan di bawah Polres maupun Polsek. Terkait dengan langkah penyidikan yang sudah dilakukan, diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang ya, yang dinilai memiliki bobot keterangan atau memiliki nilai dalam rangka memberikan pembuktian dalam proses penyidikan ini. Selanjutnya juga dari pemeriksaan tersebut kemudian diamankan beberapa barang bukti ya, yang diduga ada kaitannya dengan proses daripada kejadian tersebut. Selanjutnya dari penyidik juga sudah melakukan otopsi ya, terhadap korban. Kemudian terakhir sudah melakukan pemeriksaan DNA. Dari langkah-langkah inilah kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga beberapa hari minggu kemarin kita bisa ungkap identitas daripada korban ini ya. Walaupun sebelumnya saya juga sempat kaget karena sudah banyak beredar di media sosial ini. Betul. Nah ini tentunya selama itu tidak menimbulkan sebuah kegaduhan ya, atau tidak membuat sebuah hal yang bohong ya, mungkin kita abaikan gitu, sehingga kita tetap berpegang pada konsep scientific crime investigation tadi, melakukan langkah-langkah secara berurut ya, dan kemudian perlu adanya pembuktian. Nah, dengan adanya pengungkapan identitas ini, maka satu langkah yang sudah kita temukan ini untuk melangkah kepada selanjutnya. Karena kita akan sulit untuk mengungkap yang lainnya kalau belum kita tahu siapa ini sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, setelah ini diungkap identitasnya, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi lagi. Jadi sampai hari ini ada 24 saksi yang sudah kita periksa, yang mana dari keterangan saksi-saksi ini kita bisa dapat menemukan barang bukti ya, dan kemudian akhirnya kita dapat mengetahui identitas daripada korban tersebut. Gitu. Baik, itu yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, yaitu penyidikan setelah mengetahui identitas dari korban, yaitu jelas di sini juga sudah sempat diumumkan ya oleh Bapak sendiri mengenai identitas dari kedua jenazah, yaitu Astrid Marafe dan juga anak lelakinya ya, yang sudah disampaikan langsung. Dan saat ini tadi disampaikan oleh Pak Krisna mengenai barang bukti yang sudah diamankan, kemudian juga otopsi dan ada pemeriksaan 24 orang saksi. Bapak boleh nggak disampaikan kepada kami barang bukti yang diamankan ini berupa apa begitu? Baik, jadi dari hasil penyidikan ini ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh penyidik. Di antaranya kendaraan, kemudian HP, kemudian pakaian korban tentunya, ini, kemudian alat penggali. Alat penggali. Ya. Itu saja. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini itu dia barang bukti yang sudah diamankan. Kalau untuk hasil otopsi sendiri, Bapak boleh disampaikan juga? Baik, jadi secara umum memang dari hasil otopsi ini kita menemukan dan patut diduga keras memang ada akibat kematian yang perlu untuk kita lakukan penyidikan lebih dalam lagi. Nah, dari hasil otopsi inilah kemudian penyidik berkeyakinan bahwa betul di sini ada dugaan adanya tindak pidana. Jadi mayat ini bukan karena dia bunuh diri atau ini masih
memang masih terus kita dalami, tetapi dengan adanya hasil otopsi ini penyidik punya gambaran bahwa ini meninggal diduga kuat, diduga keras akibat sebuah tindak pidana gitu. Baik, tindak pidana penghilangan nyawa seseorang ya, begitu ya. Ini, betul. Baik, itu dari hasil otopsinya. Mohon maaf Bapak, berarti ada tindakan kekerasan begitu yang terjadi ya? Ya, jadi diduga adanya perlakuan ya terhadap korban ini sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut. Gitu. Nah ini yang kita masih dalami lagi. Perlakuan, mohon maaf boleh saya tanya nggak, perlakuannya dari hasil otopsi itu cukup sadis begitu Bapak? Ya ini yang masih kita dalami lagi. Masih terus didalami ya? Masih terus dalami. Sehingga nanti betul-betul lengkap dan jelas lah. Baik, untuk disampaikan juga kepada publik. Karena tentunya penyidikan ini memang nantinya juga akan secara terbuka ya disampaikan, bukannya menutup-nutupi atau memperlama kasus, karena semua butuh tahapan ya, begitu ya Pak Krisna ya? Ya jadi gini Mbak, kadang-kadang memang kita harus bisa memahami bagaimana perasaan dari masyarakat. Tapi yakin penyidik berusaha keras ya, untuk bisa mengungkap ini secara cepat ya, tapi juga harus cermat sehingga nantinya hasil dari penyidikan ini betul-betul bisa disajikan ke persidangan dan pada akhirnya keadilan hukum ya ini bisa diwujudkan gitu. Nah Pak Krisna, kalau terkait mengenai pemberitaan atau pemeriksaan saksi ada 24 orang nih, boleh disampaikan 24 orang ini apakah orang dekat juga ada, apakah yang mengenal korban atau bagaimana, boleh kita tahu Pak? Saksi ini adalah mereka yang berdasarkan penilaian, berdasarkan hasil penyelidikan dari penyidik ini, dia memenuhi syarat ya atau patut diduga bisa dari keterangan itu dia memiliki nilai dalam pembuktian gitu. Jadi orang-orang yang dinilai oh iya keterangan dia ini bisa dijadikan sebagai sebuah keterangan sebagaimana definisi saksi di dalam undang-undang gitu. Jadi tidak hanya di satu tempat, tetapi beberapa tempat yang memang terbangun dari kronologis ya. Konstruksi kasus ini itu dilakukan pemeriksaan. Ada kemungkinan nggak tidak Pak Krisna bahwa dari saksi itu akan ada tersangkanya begitu? Ya kemungkinan semuanya bisa terjadi, tetapi kita tetap mengacu kepada proses yang benar ya, proses yang harus didasarkan pada alat bukti, bukan hanya sekedar apa namanya katanya gitulah, sehingga nantinya betul-betul orang yang kita tetapkan statusnya itu berdasarkan fakta, bukan hanya katanya saja. Baik. Berarti dengan kata lain sampai sekarang belum ada status tersangka sama sekali? Belum ya Bapak masih, ya? Kita masih tetap melakukan pemeriksaan. Nanti pasti akan kita sampaikan kalau sudah ada status tersangka tersebut. Nah, ini ada kabar Bapak, biar diklarifikasi juga nih. Ada pemberitaan juga yang bahkan berani memberitakan bahwa sudah ditangkap di ND, melarikan diri. Salah satu oknum yang sangat diduga kuat oleh masyarakat ya, bukan dari pihak hukum, yang sudah melarikan diri di ND dan ditangkap begitu. Respon dari pihak kepolisian sendiri bagaimana Bapak? Ya. Saya selalu monitor kejadiannya di media sosial tuh. Saya baru bangun pagi itu, biasa saya lari pagi kan. Begitu saya baca, wah ini teman-teman sudah menanyakan, kok ada berita gini. Saat itu juga saya langsung cek, betul nggak ada penangkapan, tidak ada. Sehingga saya informasikan kepada teman-teman tidak ada penangkapan itu, karena memang kita masih dalam proses pendalaman. Ya begini Mbak, ibarat sebuah pasal aja. Pasal itu berserakan. Kita pasal kuda misalnya, bentuknya sudah ada, tapi kalau belum dipasang pasalnya itu kan belum terang bahwa itu kuda gitu.
Nah, sehingga ini yang dilakukan oleh penyidik menyusun rangkaian ini sehingga tidak begitu gegabah untuk menentukan tersangka. Ini prosesnya harus betul-betul kita hati-hati, cermat, ya, sehingga nantinya betul-betul pada saat pembuktian di pengadilan ini betul-betul memberikan tadi saya katakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Nah, itu tujuan daripada penegakan hukum tadi. Begitu saya mendengar ini, saya cek tidak ada. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga ke masyarakat, ke publik juga, bahwa silakan untuk memberikan sebuah komentar, ya, tetapi itu sebaiknya didasarkan pada sebuah fakta, gitu. Apabila itu mengandung berita bohong, tentunya kan ada konsekuensi hukum. Gitu. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai nanti kita terima kasih, artinya dengan adanya hal tersebut respon masyarakat sangat antusias terhadap kasus ini. Ini sebuah support bagi kepolisian untuk semangat dan bekerja keras untuk mengungkap ini, gitu. Sehingga kami pun sangat berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan ini dan betul-betul mensinkronkan semua kaitan daripada rangkaian-rangkaian kegiatan yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya nanti diambil sebuah kesimpulan yang betul-betul objektif dan berdasarkan fakta, data, dan alat bukti yang kuat, gitu. Pak Krisna, saya boleh tahu nggak dari pemeriksaan saksi 24 orang ini nih, apakah sudah ada salah satu titik terang begitu bahwa dari komentar saksi sepertinya menjurus pada contohnya ya satu orang atau titik terang begitu? Ya. Ini banyak yang nanya begini ya. Sepertinya mencoba untuk hanya ingin tahu, tapi kalau bilang masih dalam penyidikan juga tidak masalah. Betul. Ya itu, ini saya katakan tadi, ini merupakan sebuah manifestasi dari support masyarakat, kepedulian sebenarnya, kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri. Polri pun tidak ingin dianggap kita tidak bekerja atau lambat. Kita bekerja cepat. Nah, ini kita buktikan dengan terungkapnya identitas yang tadinya orang tidak tahu dari langkah ini. Namun saya katakan tadi bahwa kita perlu untuk secara objektif melihat kasus ini. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa yang Mbak Rani tanyakan tadi. Ini belum bisa saya berikan jawaban ya, karena ini kita terus dalami ya saksi-saksi ini hingga nantinya dari pemeriksaan saksi-saksi ini kita kaitkan dengan alat bukti yang lain, maka bisa kita simpulkan. Itu karena di dalam proses penyidikan, dalam definisi penyidikan sendiri itu kan bahwa serangkaian kegiatan penyidik untuk menentukan siapa tersangkanya, tidak pidananya apa, pasal apa yang akan dipasalkan, gitu. Nah, ini tentunya kita betul-betul harus mengacu kepada pasal 183 dan 184 KUHP. 183 berkaitan dengan bagaimana hakim memvonis dan 184 berkaitan dengan alat bukti, gitu. Adakah time limitnya begitu Pak Krisna untuk penyidikan? Ya, kita berharap ini bisa diungkap secepatnya ya. Secepatnya ya harapan. Makanya ada desakan dari keluarga juga untuk secepatnya. Ya, makanya kita berharap secepatnya sehingga Kapolda sangat atensi terhadap ini. Bahkan Kapolda sendiri turut bersama dengan anggota ini untuk melakukan pengecekan TKP. Nah, ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Tentunya kita juga perlu dukungan dari masyarakat, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi yang tidak benar, tetapi kita mengharapkan masyarakat mendorong agar orang-orang yang memang patut diduga mengetahui fakta-fakta itu, tolong sampaikan ke kami. Ya, tidak usah disampaikan ke media sosial. Justru itu akan mengakibatkan masyarakat semakin bingung. Betul. Tapi kalau disampaikan ke penyidik, justru ini sebagai salah satu sarana kita untuk bisa dapat cepat mengungkap kasus ini.
Ada beberapa saksi mungkin dia takut, mungkin dia merasa tertekan. Nah ini perlu support dari masyarakat juga supaya mereka ini berani untuk menyampaikan, bercerita dengan benar, dengan utuh, ya, sehingga mampu berkontribusi terhadap pengungkapan ini. Karena kalaupun mereka sembunyikan, ini bisa juga nantinya akan berbalik ke mereka lagi. Karena tidak ada tindak pidana yang sempurna. Tidak ada tindak pidana yang tidak meninggalkan bekas. Betul. Pasti akan terungkap. Betul. Cepat atau lambat. Gitu. Jadi memang harapannya bagi masyarakat jangan menyebarkan hoax ya. Apalagi ini beritanya sampai muncul di media online loh, Pak Krisna. Makanya saya juga ingin mengkonfirmasi langsung ke Bapak, mengklarifikasi langsung kepada masyarakat. Karena dari berita ini akan muncul berita-berita lain lagi begitu, yang ternyata kebenarannya perlu dipertanyakan. Jangan cepat percaya. Ini memancing emosi, menyalahkan pihak kepolisian juga ya. Padahal sebenarnya semua ini punya proses dan tahapan, dan polisi pun sedang bekerja keras untuk penyidikan lebih mendalam. Dan bagi saksi, jangan takut untuk menyampaikan. Apalagi kalau kita juga sangat antusias ingin tahu kebenarannya, ayo, mari kita datang dan langsung menghubungi penyidik biar kita bisa memberikan keterangan yang memang jelas dan semakin mempercepat proses ini untuk penentuan tersangkanya ya Bapak. Betul. Jadi Dan sekali lagi pasti kita akan lindungi. Betul. Ya, mereka yang memberikan informasi dengan benar, ya, ini pasti akan kita lindungi dan kita jamin. Karena semua ini kan bertujuan untuk, ya bayangkan seorang perempuan dan anak kecil, siapa yang tega melihat ini? Tentunya sebagai manusia kita juga melihat ini sebuah kejahatan yang memang di luar batas kemanusiaan ya. Betul. Nah ini makanya kita mencoba untuk melakukan penyidikan ini secara serius. Mudah-mudahan dengan bantuan, dukungan, dan doa dari masyarakat ini bisa terungkap dengan cepat tanpa harus menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Gitu. Baik, karena kita langsung kepada A1-nya ini ya, yang mengurus kasus ini secara cermat dan teliti seperti katanya betul. Pak Krisna ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya untuk kawanku podcast bahwa sudah dilakukan penyidikan, bukannya tidak bekerja tapi sudah bekerja, bahkan sudah ada barang bukti yang diamankan. Tapi tentunya dari barang bukti ini nanti akan ada pemeriksaan sidik jari dan lain sebagainya ya Bapak ya. Untuk menyamakan ya dengan orang tersebut ya, seperti itu. Ya kita berharap segera dan secepatnya untuk mengetahui ini menjadi, kalau mau dibilang Bapak, ini menjadi kekhawatiran masyarakat bukan hanya di Kupang Bapak, tapi ini disorot oleh seluruh masyarakat di luar Kupang pun juga menyoroti hal ini ya. Memang kerja keras juga dan kerja berat juga ya dari pihak kepolisian. Baik, kalau Bapak sendiri Pak Krisna, secara pribadi ya Bapak ya, saya pengen tahu untuk kasus tragedi ini yang terjadi di Kota Kupang, kalau mau dibilang mungkin ini satu-satunya kasus yang memang menggemparkan begitu, dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Bagaimana Pak pendapat? Ya, ini adalah sebuah hal yang memang menjadi tugas kita bersama juga ya, bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan yang melawan hukum, yang melanggar hukum, maka itu pasti ada konsekuensinya dan pasti akan ketemu. Jadi sebaiknya kita perlu untuk berpikir lagi untuk melakukan sebuah tindakan dan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Itu karena samping sanksi pidana yang akan kita hadapi juga tentunya dari sanksi sosial pasti juga akan ada. Gitu. Terkait dengan kasus ini, mungkin memang heboh karena ditemukan dalam kondisi yang sudah cukup lama sebenarnya, dan kondisinya juga mengenaskan. Ya, sudah sangat rusak dirasa itu, sehingga memang sulit untuk dikenali. Gitu. Saya rasa itulah. Baik Pak. Bisa sampaikan. Baik Pak. Mungkin yang terakhir Pak, kita juga ingin tahu begitu ya perkembangan dari kasus ini. Sudah jelas tadi Bapak sampaikan seperti itu. Kalau kita lihat dari
pihak keluarga sendiri, tuntutannya ke pihak kepolisian sampai dengan saat ini bagaimana Bapak? Apa mulai tenang atau bagaimana? Ya kemarin terakhir begitu kita serahkan jenazahnya, ya kita maklumi di mana keluarga mereka dalam kondisi begitu, sehingga mengharapkan kepada kepolisian untuk segera mengungkap. Nah ini menjadi pekerjaan, ya tanggung jawab yang perlu untuk kita tuntaskan, ya, sehingga nanti betul-betul pelaku ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, ya. Saya rasa itu. Kalau terkait hukum, ini saya agak sedikit penasaran sebelum kita akhiri ya Pak Krisna. Ini bisa dikenai pasal berapa begitu? Adakah mungkin prospek untuk kepada penghilangan nyawa secara berencana, ataukah apa ini? Kira-kira akan dikenai pasal berapa? Ya, jadi kalau kita berbicara pasal ini di dalam untuk KUHP, hukuman ya, itu ada beberapa pasal yang kemungkinan ya hilangnya nyawa. Ya, hilangnya nyawa. Nah, jadi ada beberapa pasal. Di antaranya di pasal 351, ya. Ini juga menghilangkan nyawa akibat kekerasan sehingga nyawa seseorang hilang. 351. Kemudian 338 itu menghilangkan nyawa. Dan kemudian 340 ini menghilangkan nyawa tetapi secara berencana. Nah, ini masih kita dalami terus. Mana nanti penerapan dari pasal-pasal ini, nanti kita sesuaikan berdasarkan hasil penyidikan. Kalau dari pasal tersebut Bapak, itu hukumannya berapa lama Pak? Kalau berdasarkan tadi ya pasal yang Bapak sampaikan untuk penghilangan nyawa, itu hukumannya khususnya bagi yang menghilangkan nyawa yang berencana, itu kira-kira dikenai? Kalau untuk 351 penganiayaan berat menghilangkan sehingga mengakibatkan nyawa, jadi kalau tidak salah 20 tahun kalau nggak salah. 20 tahun ya? Iya, sekitar 20 tahun ya Bapak ya, kalau ada penganiayaannya ya. Baik. Jadi beda itu antara 351, 338 dengan 340. lebih berat yang mana Bapak? Ya tentunya yang berencana ini lebih berat. Itu sampai berapa lama? Seumur hidup? Bisa jadi. Wow, baik. Paling berat seumur hidup ya, itu yang berencana ya Bapak. Ya. Tapi sekarang dalam proses penyidikan pendalaman, kira-kira pasal yang mana yang akan dikenai ketika sudah menemukan tersangkanya juga. Harapannya secepatnya ya Bapak ya. Baik. Terima kasih Pak Krisna sudah hadir bersama dengan kami di Podcast pada kesempatan hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Krisna ini bisa membuka mindset kita juga ya, bagaimana pola pikir kita menangani sebuah kasus apalagi yang populer sampai dengan saat ini. Jangan dijadikan ini sebuah hoax ya, atau berita bohong lagi gitu. Jadi langsung disampaikan oleh Pak Krisna kebenarannya tuh seperti apa. Dan akhirnya juga kita harus mengakhiri Podcast. Sekali lagi terima kasih buat Pak Krisna, Kabid Humas Polda NTT, Bapak Kombes Pol Rizyan Krisna B, SH, SIK, MH. Sukses selalu Bapak kedepannya. Kita doakan semoga secepatnya ya Pak ya, prosesnya dijalankan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan kawanku Podcast. Bye-bye.